Bayangkan sebuah kapal tunda yang gagah, terbalik total, hanya dalam hitungan detik. Ini bukan film. Data dari Kanada menunjukkan, dari 26 kasus girding, 21 diantaranya berakhir dengan kapal terbalik. Hari ini kita bedah fisika di balik tragedi ini. Dan kenapa di zona aman yang kamu tahu itu sebenarnya mematikan. Kita bahas bersama. Di tengah lautan luas, ada dua ancaman mematikan yang mengintai setiap operasi penundaan kapal. Dan kita nggak lagi ngomongin soal badai loh. Kali ini kita akan kupas tuntas fisika di balik tragedi yang bisa terjadi hanya dalam sekejap mata. 800 km per jam. Coba tebak, apa yang bisa melesat secepat itu di dek kapal? Bukan, ini bukan mesin jet. Ini adalah kecepatan pembunuh senyap di lautan. Energi dahsyat yang terlepas saat seutas tali putus. Oke, mari kita bedah satu persatu, ya. Ada dua ancaman utama yang wajib dipahami setiap pelaut kalau mau selamat. Namanya girding dan snapback. Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan yang pertama, girding. Coba Anda bayangkan ya, ini kejadiannya bukan pelan-pelan. Ini tuh pertarungan brutal dan super cepat melawan fisika, di mana sebuah kapal tunda yang gagah perkasa bisa ditarik ke samping dan terbalik dalam hitungan detik. Dan ini bukan cuma teori seram loh, datanya beneran ada. Nih, lihat data dari Transportation Safety Board of Canada. Ini kenyataan pahitnya. Dari 26 insiden girding yang dilaporkan, 21 diantaranya, itu hampir 80%, berakhir dengan kapalnya terbalik total. Gila kan? Jadi, apa sih girding itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, bayangin aja kapal tunda itu kayak kesandung tali yang dia tarik sendiri. Harusnya kan talinya lurus di belakang ya. Nah, pas gaya tariknya datang dari samping, kapal langsung kehilangan keseimbangan dan bisa terbalik dalam sekejap. Bencana ini tuh terjadi dalam 3 langkah super cepat. Pertama, kondisi kritisnya, tali mulai narik kapal dari samping. Kedua, pemicunya, bisa jadi tongkang yang ditarik itu nyalip, atau si kapal tunda belok terlalu tajam. Nah, yang ketiga, ini akibat fatalnya. Pinggir dek langsung kemasukan air, dan dalam hitungan detik, selesai kapalnya terbalik. Oke, sekarang kita pindah ke ancaman kedua. Sama mematikannya, tapi jauh lebih subtle, lebih nggak kelihatan. Namanya snapback. Ini tuh kayak ledakan energi dari tali yang putus. Mirip cambuk mematikan yang sama sekali nggak ngasih peringatan. Nah, lihat deh perbandingan ini. Karena disinilah letak ironisnya. Tali sintetis yang modern, yang lebih kuat, justru lebih bahaya dalam kasus ini. Kenapa? Karena tali ini bisa melar dan nyimpan energi kayak katapel raksasa. Pas putus, nggak ada suara apa-apa, cuma jelep. Ledakan energi seketika dengan kecepatan sampai 800 km per jam. Beda banget sama tali baja zaman dulu yang setidaknya suka nyanyi atau berderit dulu sebelum putus, jadi masih ada kodenya. Dulu banget, para kru kapal mikirnya mereka aman-aman aja selama berdiri di luar zona bahaya yang katanya cuma selebar kerucut kecil ini. Sebuah asumsi yang, ya sekarang kita tahu, sangat fatal dan keliru banget. Pemahaman modern, yang sayangnya lahir dari insiden-insiden tragis, jauh berbeda. Aturan mainnya sekarang, seluruh dek kerja itu adalah zona merah, zona snapback, nggak ada tawar-menawar. Tali yang putus itu bisa melesat ke arah manapun yang nggak terduga, nyapu semua area, dan nggak menyisakan satu pun tempat aman. Oke, kita udah tahu nih bahayanya. Ngeri banget kan? Terus, gimana cara kita ngelawannya? Untungnya, ada peralatan-peralatan hasil rekayasa yang cerdas, yang dirancang khusus buat satu tujuan, menyelamatkan nyawa saat hukum fisika udah nggak berpihak sama kita. Buat ngelawan girding, pertahanan utamanya itu namanya gog rope. Kelihatannya sih simpel ya, cuman tali, tapi ini tuh penjaga gawangnya kapal. Tugasnya cuma satu, mastiin tali tunda utama itu posisinya selalu di tengah-tengah buritan. Jadi dia mencegah gaya dari samping yang bisa ngebalikin kapal. Makanya penggunaannya itu wajib, bukan pilihan. Dan kalau amit-amit semua usaha gagal, ini dia pilihan terakhir, sistem pelepas darurat. Anggap aja ini tombol eject-nya. Aturannya ketat banget karena ini menyangkut nyawa. Jadi nggak ada ruang buat kesalahan. Harus bisa lepas dalam 3 detik dan harus tetap berfungsi bahkan pas kapal mati total, listrik padam. Ini benar-benar garis pertahanan terakhir antara kru dan bencana. Tapi ada tapinya nih, peralatan secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau orang yang mengoperasikannya nggak siap. Karena pada akhirnya, teknologi itu cuma alat. Yang bikin alat itu berfungsi, ya protokol dan manusianya. Ini mungkin kedengaran sepele, tapi sering banget diabaikan. Selalu jaga kapal dalam kondisi kedap air. Kenapa sih ini penting banget?
Karena beberapa detik berharga yang kita dapat dari dek yang tertutup rapat itu bisa jadi penentu antara kita sempat neken tombol darurat atau nggak sama sekali. Budaya keselamatan tuh nggak muncul gitu aja, tapi harus dibangun lewat latihan. Artinya, pelatihan formal, bukan cuma ngandelin pengalaman atau ilmu kira-kira. Artinya, sistem darurat itu harus dites rutin, jangan cuma diasumsikan bakal berfungsi pas dibutuhin. Dan yang paling penting, latihan, latihan, dan latihan. Supaya pas krisis datang, respon kita itu udah jadi refleks, bukan mikir dulu. Nah, ini semua membawa kita ke filosofi intinya. Prinsip yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nyawa manusia itu di atas segalanya. Tali tunda bisa dibeli lagi, kapal bisa diperbaiki, tapi nyawa kru nggak akan pernah tergantikan. Jadi poin utamanya adalah ini, semua aturan, semua peralatan, semua prosedur yang kita bahas tadi itu ada karena sebuah alasan. Semuanya itu ditulis dengan pelajaran pahit dari insiden-insiden di dunia nyata. Jadi ngikutin protokol ini bukan birokrasi, bukan pilihan, tapi sebuah keharusan biar semua orang bisa pulang ke rumah dengan selamat. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan bersama. Kalau kita udah tahu bahayanya apa, dan kita juga udah tahu gimana cara mencegahnya, kenapa kecelakaan fatal seperti ini masih terus terjadi? Jawabannya mungkin ada di faktor manusia, di kewaspadaan kita, dan di komitmen kita yang nggak pernah boleh padam untuk menempatkan keselamatan di atas segalanya.